Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena pagi ini, pada hari ini Tuhan menolong dan menyertai dan membimbing kami semua. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami sekalian telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tema perenungan kita pada hari ini adalah doakan gerejamu. Sekali lagi, doakan gerejamu. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa kita semua sudah pernah berdoa. Dan kalaupun ada di antara kita belum pernah berdoa, ada baiknya pada kesempatan ini dipakai untuk berlatih berdoa. Oleh karena itu, berdoalah mulai sekarang ini. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara sekalian, apa saja isi doamu? Pernahkah engkau mendoakan supaya orang lain diberkati? Pernahkah engkau berdoa untuk kemajuan gerejamu? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat Filipi, dan sebagian isi doanya adalah tentang doa untuk jemaat Filipi. Setidak-tidaknya
Ada 4 pokok doa Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, Paulus selalu bersyukur setiap kali mengingat jemaat yang ada di Filipi. Hal itu kita bisa baca di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Paulus selalu mengingat jemaat yang ada di Filipi karena di dalam ayatnya yang ketujuh tadi dikatakan bahwa jemaat Filipi itu ada di dalam hati Paulus. Itu yang dia katakan di dalam bagian terakhir itu, ayatnya yang ketujuh. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Nah, oleh karena itu maka Paulus selalu mengingat jemaat yang ada di Filipi itu karena memang jemaat itu ada di dalam hati Paulus. Dan setiap kali mengingat mereka, Paulus selalu bersyukur. Bersyukur untuk setiap kemajuan yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Bahkan sejak mereka pertama kali menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mereka tetap bersekutu kepada Tuhan. Dan di dalam ucapan syukur ini pun Paulus mengucap syukur itu dengan sukacita. Bukan dengan sungut-sungut, bukan juga karena terpaksa, bukan juga karena tidak enakan, tetapi betul-betul dari hatinya dia bersyukur untuk setiap kemajuan orang lain di dalam hal mengikut Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah kita mengucap syukur oleh karena ada kemajuan iman orang lain? Pernah kita bersyukur oleh karena ada orang yang berkembang, bertumbuh di dalam jemaat dan kita mengucap syukur karena dia bisa melayani Tuhan? Ataukah sebaliknya kadang-kadang kita menganggap bahwa setiap orang yang maju, yang semakin berkembang di dalam jemaat, justru itu kita anggap sebagai musuh. Kita anggap sebagai saingan di dalam pelayanan. Tapi kalau Paulus berbeda. Paulus justru bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Ada banyak jemaat yang ada di Filipi ini bertumbuh dan tetap setia untuk bersekutu. Yang kedua, Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi semakin mengasihi pengetahuan yang benar. Hal itu bisa kita dapatkan di dalam pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Paulus selalu berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi semakin mengasihi pengetahuan yang benar. Kasih itu melingkupi seluruh ekspresi kejiwaan. Baik di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam seluruh keberadaan. Itulah ekspresi cinta kasih. Dan karena itu Paulus mendoakan supaya jemaat yang ada di Filipi ini benar-benar mencintai firman Tuhan. Mencintai pengetahuan yang benar. Mencintai segala pemberitaan Injil. Dan mencintai anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan saja hanya mencintai berkat-berkat yang dicurahkan oleh Tuhan. Mereka bukan hanya sibuk untuk menghitung berkat-berkat yang ada. Tetapi sebaliknya mereka betul-betul mendalami firman Tuhan dengan baik dan benar. Tapi ada juga orang yang berkata, tidak perlu baca firman, tidak perlu mengerti lebih banyak, cukup taat saja. Tapi kalau demikian apa yang mau ditaati kalau tidak dimengerti? Maka pengertian dan pengetahuan di sini sangat penting sehingga kita bersungguh-sungguh untuk belajar firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi mampu memilih yang baik, supaya mereka memiliki kehidupan yang suci dan tak bercacat. Ada banyak pilihan yang ada di dalam dunia ini yang ditawarkan kepada kita. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang benar, ada yang salah. Dan tawaran-tawaran itu begitu masif, begitu terbuka, begitu banyak pilihan. Dan kepada kita dipercayakan untuk memilih dari semuanya itu. Dan karena itu Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi ini tidak salah memilih.
Mereka akan terus memilih yang baik. Mereka akan terus memilih yang terbaik, memilih hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memilih segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu Paulus mendoakan supaya dalam situasi genting apapun, dalam situasi sulit apapun, mereka tetap memilih yang baik. Pilihan-pilihan ada pada kita. Kita bisa dapat memilih yang baik dan kita dapat memilih hal-hal yang tidak baik. Tetapi Paulus mengharapkan supaya seluruh jemaat yang ada di Filipi memilih hal yang baik. Yang keempat, Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Filipi penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita dapat membacanya di dalam ayatnya yang ke-11 bagian A. Paulus mengharapkan jemaat yang ada di Filipi ini berbuah kebenaran. Tapi buah kebenaran ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa berbuah sendiri. Semua orang harus bergantung kepada Kristus. Semua orang harus mengandalkan Kristus untuk dapat berbuah. Dan itu adalah buah kebenaran. Bukan buah kelaliman, bukan buah kefasikan. Tapi benar-benar itu adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam hal Paulus berdoa, dia mengucap syukur dan dia mendoakan banyak hal untuk jemaat yang ada di Filipi. Satu tujuannya adalah dia mau supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan ini menjadi ungkapan sikap hati untuk memuliakan Allah. Itulah tujuan-tujuan Paulus untuk berdoa. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Paulus adalah teladan yang baik di dalam hal mendoakan gereja. Nah, oleh karena itu bagi kita sekalian yang memiliki jemaat atau yang tergabung di dalam satu organisasi, jangan lupa doakan sinode gerejamu. Doakan jemaat di mana engkau bernaung, doakan gereja di mana engkau bergabung berorganisasi. Ucaplah syukur untuk setiap perkembangan yang ada. Jangan hanya bersungut-sungut saja. Pekerjaannya hanya mencari kelemahan dan kekurangan, mencari kelemahan dan mencari kesalahan yang ada. Tetapi bersyukurlah bahwa ada orang yang bertumbuh di dalam iman. Sehingga segala hal yang baik yang ada di dalam gereja, kita dapat melihatnya dan kita mengucap syukur karena Tuhan melakukan itu semua dengan baik bagi kita. Doakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan supaya betul-betul semakin mengasihi pengetahuan, semakin bersungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Doakanlah setiap jemaat-jemaat yang ada. Doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita dalam bergereja, supaya mereka juga semakin mengerti firman Tuhan. Bahkan kita sendiri juga bisa menjadi teladan bagi mereka untuk mencintai firman Tuhan. Jangan lupa juga doakan seluruh jemaat. Doakan hidup kita supaya kita hidup suci, supaya kita hidup tidak bercacat. Karena kita dapat memilih hal yang baik di tengah-tengah banyaknya tawaran yang jahat di dalam dunia ini. Kita bisa memilih kebenaran dan kebaikan. Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan terus memberkati. Tuhan akan terus melindungi. Dan oleh karena itu, maka kita perlu berdoa supaya semua orang yang ada dalam gereja betul-betul belajar hidup, berjuang hidup untuk kesucian dan hidup tak bercacat. Mari kita juga terus berdoa supaya kita masing-masing berbuah. Buah kebenaran kita tunjukkan kepada dunia ini. Buah yang baik kita tunjukkan bagi dunia ini. Jangan justru sebaliknya. Makin hidup dalam berjemaat, makin hidup dalam bergereja, tetapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tetap begitu-begitu saja dan tidak ada perubahan. Oleh karena itu, karena tujuan doa kita adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Bagaimana Tuhan betul-betul dipuji dan dipermuliakan melalui semua doa-doa kita.
Karena itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan ketulusan. Lakukan dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Maka gereja kita akan maju. Pelayanan kita akan maju. Jiwa-jiwa bertumbuh dan berkembang dalam pengenalan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya masing-masing kami mendoakan gereja kami. Mendoakan para pelayan, mendoakan juga orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga kami semua dapat bertumbuh secara bersama-sama dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.